Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyah. Padahal Nabi menyampaikan kepada kita semua, kata Ali ibnu Abu Thalib, bahwasanya wasiat itu lebih utama ataupun hutang itu lebih utama ditunaikan, dilunasi dibandingkan daripada pembagian harta yang berkaitan dengan wasiat. Berarti yang lebih utama adalah pelunasan hutang dulu daripada wasiat. Jangan wasiat dulu kita tunaikan, Pak. Maka salah satu dampak buruk kepada si mayit apabila harta yang ia tinggalkan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya otomatis si mayit ini tidak akan dilunasi daripada hutangnya oleh ahli waris. Padahal urutan-urutannya itu sudah pernah kita jelaskan, ya. Yang pertama adalah tajhiju al-mayyit, yaitu pembiayaan daripada fardu kifayah, pelunasan daripada hutang, baru wasiat. Setelah wasiat itu barulah kita berbicara masalah warisan. Nah, wasiat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada ketetapan dan ketentuan di dalam syariat. Tidak boleh melebihi daripada total harta sebanyak sepertiga. Berarti sepertiga itu maksimal. Tidak harus juga wasiat itu ditunaikan sepertiga. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna thulusa lakatsir, sesungguhnya sepertiga itu sudah amat banyak. Disinilah kita harus memahami, Bapak Ibu, perbedaan antara wasiat, antara hibah dengan warisan. Kalau wasiat itu ditunaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia, tapi sahnya wasiat itu ketika orang yang bersangkutan telah wafat. Kalau kita menuliskan wasiat, sampai saat ini belum berlaku wasiat itu, Pak. Harus orang yang menuliskan wasiat itu wafat, barulah boleh kita berbicara masalah wasiat terhadap si mayit itu sendiri. Tapi ingat, wasiat ini tidak boleh melebihi daripada sepertiga, maksimalnya sepertiga. Salah satu contoh, ketika ada seorang tua berwasiat, separuh daripada hartanya diberikan untuk pembangunan daripada masjid. Ini wasiat. Wasiat dia, bukan hibah, bukan wakaf, bukan infak. Kalau infak sah-sah saja, karena kepemilikan harta itu adalah masih digenggam oleh yang punya harta. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ternyata kita bongkar, kita temukan beberapa tulisan-tulisan yang dilakukan oleh orang tua kita, bahwasanya tertera di situ, total daripada harta yang aku tinggalkan separuh untuk pembangunan Masjid Al-Uswah. Itu tidak sah. Kenapa? Karena sudah melebihi batas maksimal. Karena kata Nabi, wasiat itu maksimalnya sepertiga, Pak. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Yang ketiga, wasiat ini juga tidak boleh ditujukan kepada salah satu ahli waris berkaitan daripada harta. Apa sebab? Karena ahli waris ini sudah memiliki bagian masing-masing. Sudah ada ketentuan ataupun ketetapan-ketetapan di dalam syariat bagian harta mereka masing-masing. Tidak boleh ditambahkan dengan wasiat, batal, Pak. Maka ibu ketika berwasiat, nanti harta bawaanku, mahar yang diberikan oleh suamiku ketika aku wafat, aku berikanlah ke anak yang paling bungsu, kata dia. Tidak sah wasiat itu, batal. Kenapa? Karena anak bungsu ini juga termasuk bagian daripada ahli waris. Nah, berbeda halnya dengan hibah. Hibah ini pemberian orang yang punya harta. Contoh, seorang tua memberikan sebagian kecil daripada hartanya kepada anak bungsunya.
karena anak bungsunya mungkin yang selalu prihatin, yang selalu membantu daripada kehidupannya. Ia belikan motor dengan harga mungkin kurang lebih 5 juta ke bawah tuh, motor second ini berarti kan. Nah, hal yang seperti itu tidak termasuk bagian daripada warisan ketika si ibu ini wafat. Ketika si ibu ini meninggal dunia, berbeda halnya jumlah harta yang sangat banyak diberikan oleh orang tua kepada anak tertentu. Nanti ketika saya wafat, tidak boleh wasiat kepada anak yang sudah sebelum aku wafat, aku berikan saja hartaku ini kepada anak yang paling bungsu. Ya serahkan hampir sepenuhnya daripada itu harta kepada anak yang paling bungsu. Qadarullah, orang tua ini wafat, maka harta itu menjadi bagian daripada warisan. Menjadi bagian daripada warisan. Karena itu tidak ya sesuai dengan ketentuan. Walaupun dia berbentuk hibah, Bapak Ibu, ada unsur keadilan yang dilakukan orang tua kepada anak. Dan keadilan itu tidak harus sama. Sama halnya kita memberikan jajan, Pak. Jajan kayak cucu anak SD dengan anak SMP itu berbeda nominalnya. Apalagi anak kuliah. Anak SD 5.000 perak itu sudah bangga betul dia. Tapi kalau anak kuliah 5.000 perak, tidak ada tambahan gitu dia. Berarti keadilan itu tidak harus sama nominalnya, tapi sesuai daripada kebutuhan daripada siapa orang yang menerima daripada hibah itu. Kalau nominalnya melebihi daripada kadar tertentu, maka harus ada kesepakatan ataupun kerelaan daripada ahli waris yang lain. Yang ketiga, ada namanya as-sulhu. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Sulha itu adalah sebuah kesepakatan diiringi dengan kerelaan. Dia rela, dia ikhlas diberikan kepada saudaranya dan lain sebagainya. Itu namanya sulhun. Ya, memberikan ataupun ya ada tambahan-tambahan tertentu kepada saudara-saudaranya dikarenakan mungkin ekonominya berbeda, kadar daripada kehidupannya juga berbeda dibandingkan saudara-saudara yang lain. Sepakat. Ini sudah pernah kita singgung sedikit ini, Pak. Kesepakatan di dalam pembagian ahli waris itu, pembagian daripada harta warisan itu harus sudah tahu kadar daripada jumlah yang ia peroleh itu berapa. Kita sudah jelaskan dulu, sebulan berapa, sebulan berapa, sebulan berapa. Ketika dibagi secara rata, ya otomatis berkurang haknya di dalam warisan itu. Ini namanya wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dan wasiat ini berlaku apabila si fulan yang berwasiat itu telah wafat, yang mana wasiat itu ada yang menyaksikan. Ini ada kasus ini, Pak. Bagaimana Ustaz? Ayahku ini sebelum wafat dia berwasiat tentang harta. Dia berwasiat kepadaku, tapi tidak terdengar dan tidak diketahui oleh saudara-saudara yang lain. Ini kan muncul fitnah ini. Bisa jadi dia mengada-ngada itu wasiat, apakah betul atau tidak. Tapi belakangan ini ada namanya wasiat wajibah. Di zaman Nabi tidak ada wasiat wajibah itu. Di zaman para sahabat juga tidak ada. Ini belakangan ini namanya kontemporer. Fikih al-mu'asirah, fikih mu'asirah, fikih kontemporer. Nah, wasiat wajibah ini juga diatur di dalam perundang-undangan namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Itu undang-undangnya sudah baku itu di Indonesia, wasiat wajibah. Nah, apa itu wasiat wajibah? Walaupun si mayit tidak berwasiat, tetap ada bagian daripada orang tertentu yang menerima daripada wasiat wajibah itu sendiri. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah anak angkat, anak adopsi. Karena anak angkat ini Bapak Ibu tidak termasuk ahli waris.
Anak biologis yang terlahir di luar pernikahan juga tidak termasuk ahli waris. Ini hati-hati betul ini, Pak. Dalam Quran itu kan dijelaskan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati daripada zina itu. Kalau sekarang remaja-remaja kalau tidak pacaran nggak ngetren, ini bahayanya betul ini, Pak. Bahkan ibunya sendiri yang memotivasi. Masa engkau sudah jadi mahasiswi nak, tapi pacarmu tidak ada, kata dia. Ini ngajarin sesuatu yang tidak baik gitu. Ngajarin yang tidak baik. Maka ketika terlahir anak di luar daripada pernikahan, tidak dinasabkan kepada ayahnya, ayahnya tidak boleh jadi wali nikahnya, ayah dengan anak tidak saling mewarisi. Mau tidak mau harus diketahui oleh anak itu. Tidak bisa kita sembunyikan, Pak. Mau tidak mau harus diketahui itu. Dari segi akte kelahirannya, dari segi akadnya nanti ketika anak gadis itu nak menikah, siapa jadi walinya. Tidak boleh anak ataupun ayah biologis yang anak ini dulu terlahir di luar nikah sebagai wali nikah dan tidak saling mewarisi. Maka anak adopsi ini ternyata belakangan ini diatur oleh para ulama-ulama kita, bagiannya namanya wasiat al-wajibah. Wasiat wajibah. Walaupun tidak ada wasiat itu tetap diberikan kepada anak ini, maksimalnya sepertiga daripada harta. Kalau memang kurang daripada itu tergantung kesepakatan daripada ahli waris. Kalau sepertiga kita berikan kepada adik kita yang paling bungsu, kebetulan yang paling bungsu ini anak angkat. Diadopsi ketika kecil, Pak. Diadopsi ketika kecil. Maka mereka sepakat kalau sepertiga habis sudah hartanya. Maka mereka sepakat berapa? Sekian saja diberikan. Maka diberikan kepada anak angkat itu. Yang jelas anak angkat itu tetap harus memperoleh daripada harta itu, tapi tidak atas nama ahli waris. Nah, tidak atas nama ahli waris itu. Nah, kalau sudah terlanjur anak adopsi ini mendapat harta waris, bagi ulang. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhiqul faraida bi ahliha. Bagilah harta-harta warisan itu sesuai dengan hak mereka masing-masing. Logikanya, anak angkat ini juga dapat harta setengah. Ini misal itu. Padahal dia anak angkat, sudah melebihi daripada wasiat. Ini yang dilakukan oleh seorang ayah. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu, ini anak angkat sudah mengambil hak daripada saudara-saudaranya yang lain. Berarti dosa siapa itu? Dosa daripada ayahnya yang sudah memberikan kepada anak angkat ini melebihi kadar maksimal daripada wasiat al-wajibah. Berarti ulang balik itu, hitung balik. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara masalah harta ini memang sensitif ini, Pak. Sensitif itu. Jangan sampai, Pak, ada hak daripada orang lain yang sudah kita nikmati berpuluh-puluh tahun. Padahal itu adalah hak saudara kandung kita. Tapi dikarenakan keserakahan hati kita, keserakahan kita sendiri, maka kita ambil hak daripada saudara-saudara yang lain. Ini kan zalim. Terus hukumnya apa, Pak? Haram. Mengambil hak orang lain ya haram itu, tanpa izin daripada mereka, tanpa ridha daripada mereka. Maka terkadang kan kita bingung, kok enggak ada berkah-berkahnya lah hidup ini. Anak sudah ada, istri cantik dan soleha dan lain sebagainya, tapi tak kunjung datang keberkahan di dalam kehidupannya. Ternyata dulu harta orang tuanya sudah ia kuasai dulu sebelum dibagikan kepada anak-anaknya, sebelum dibagikan kepada saudara-saudaranya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu salat Isya sudah masuk, kita tutup. Ya, mungkin kita bisa melanjutkan di waktu yang berbeda. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.